maju mundurnya organisasi manakala masyarakat ya bisa memberikan respek apresiasi terhadap kita manakala kita betul-betul bisa komitmen menjalankan programnya. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Abal-Abal. Abal-abal murah sing penting ansorane temenana. Kayak Mas Sopir, tamu kita pasti bingung Mas. Durung paham. Kenapa kok jawabnya kayak gitu? Tapi nanti kasih tahu ya Mas ya. Iya wis gampang kasih tahu di luar. Siap. Selamat malam buat sahabat-sahabat semua. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar tidur di luar. Balik esok terus siapa ya? Masih masuk angin. Iya. Dengan kondisi yang sedang tidak fit, tapi beliau menyempatkan waktu ya Mas ya untuk bisa hadir di sini. Hari ini kita kedatangan siapa Mas? Saya panggilnya bingung mau kalau sahabat-sahabat kan panggilnya Mas ya. Iya. Tapi saya masih kecil, harusnya panggilnya Pak. Bebas. Iya bebas. Yang penting aja Mbah. Iya coba. Kita kedatangan tamu Mas Khopir ya. Oke, Mas Sopir. Ketua dari Lasisnu MWCNU. Ya. Iya, Lasisnu nopo Obsis. Absis. Bedanya apa sih? Kalau Lasis itu tingkatan cabang ke atas, cabang wilayah, terus pusat. Kalau dari MWC ranting itu UPSIS. Oh, berarti di MWC Upsis, namanya MWC. Upsis MWCNU. Kalau ranting UPSIS ranting NU. Di tingkatan ranting itu UPSIS, MWC juga UPSIS. Kalau cabang wilayah pusat berarti itu masih namanya Lasis. Itu bedanya. Gak usah tegang ya. Iya. Suaranya biasa aja. Iya. Biasa Pak. Ya, jadi beliau ini sekarang sebagai ketua UPSIS, Kecamatan Tarup Ya benar. Yang punya wilayah koin icrik-icrik Iya. NU ya gue. Pejuang receh. Pejuang receh. Kayak luar biasa teman Mas. Kadang kita menganggap sepele receh Mas. Ya kan, warna jujulan 500 di Mancingnya toples dan sebagainya. Tapi dengan adanya peran UPSIS sebenarnya ini untuk apa nih Mas? Si UPSIS tersebut. UPSIS itu kalau realitas yang ada dalam perjalanannya itu kan berarti kalau dulu kita menghimpun infak, sedekah, zakat ya, dan untuk hirohnya, gemanya itu kan kurang. Nah, sejak adanya program Koin NU pada 2 atau 3 tahun yang lalu itu gema dan hirohnya itu luar biasa. Peningkatan hiroh dari berarti masyarakat dimulai warga dari 3 NU tahun itu, ini. Iya, sejak adanya program Koin NU. Nah, untuk pasca konferensi dan pelantikan PCNU Kabupaten Tegal tahun 2021 kemarin, itu tim Koin NU yang di cabang itu namanya tim 7 sekarang sudah melebur menjadi NU Care Lasisnu Kabupaten Tegal, di mana Lasisnu Kabupaten Tegal di dalamnya itu juga prioritasnya adalah program penggalian dana lewat Koin NU. Kalau boleh saya sampaikan, ada 2 hal yang harus kita jadikan catatan atau kita garis bawahi, bahwa program Koin NU yang merupakan salah satu atau mungkin prioritas dari kegiatan Lasisnu cabang Kabupaten Tegal itu punya 2 program unggulan. 2 istilahnya 2 pilar atau 2 hal yang harus kita jadikan garis besar. Yang pertama adalah prinsip program. Prinsip program dari kegiatan Koin NU adalah penggalangan dana untuk warga dan organisasi Nahdlatul Ulama. Ini prinsipnya. Terus yang kedua, secara filosofis program dari Koin NU adalah kita tidak melakukan penarikan dana semata-mata, tetapi kita membangun kesadaran masyarakat untuk berinfak. Nah, inilah membangun kesadaran masyarakat khususnya warga NU untuk memberikan infak
gemar berinfak, meningkatkan jiwa peduli, saling berbagi. Ini nilai-nilai yang mungkin dari dulu kita kurang tersentuh. Dan kalau di masyarakat yang kita alami sekarang itu mungkin kalau boleh saya sampaikan juga kurang populer mungkin ya. Padahal ini yang harus kita bangun. Nilai-nilai sosial ini yang harus kita bangun dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi pasca sedone Gus Dur itu NU itu harus bisa membangun program dari nizamnya, sistem. Kalau dulu mungkin dengan Sumber daya karismatik ulama ya, murni dari sumber daya manusianya lah. Ulama luar biasa, mampu menyedot massa yang luar biasa, sehingga dari karismatik ulama masyarakat bisa rata-rata itu taat, patuh terhadap ulama ya. Kalau sekarang harus kita mampu menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sistem yang harus kita bangun, sistem organisasi. Karenanya jiwa loyalitas dan integritas dari warga Nahdlatul Ulama ya, lewat pengurus-pengurusnya itu harus betul-betul mapan sekarang ya. Nah, dengan adanya program Lasisnu ini, program Koin NU ini merupakan salah satu barometer ukuran jalan atau tidaknya sebuah organisasi NU dari beberapa tingkatan, dari ranting, MBC, cabang, ini jalan atau tidaknya program Koin NU. Berarti bisa diukur dari situnya berarti ya, Diukur bisa organisasi itu aktif atau tidaknya di dari sebuah Koin ranting. NU-nya. Oh, ini saya baru tahu ini apa bahwasannya Koin NU kan yang saya tahu kan cuman ngumpulin Uang. ya sodako, terus masuk ke badan organisasi itu selesai. Entah itu mau dibuatkan untuk apa warga NU sendiri atau buat orang lain. Ini nyambi ngopi ya? Ya nggak apa-apa, santai. Iya. Kowe kayaknya langsung mencilat nomor lo. Nomor sijine tuh langsung. Enggak, ini yang apa? mulai. Itu koin kan dari warga NU untuk warga NU juga. Iya. Apakah bisa digunakan untuk warga untuk selain non? Tadi saya sampaikan prinsip program Koin NU adalah penggalangan dana oleh untuk warga, tidak terbatas warga NU. Oh iya. Untuk warga berarti bisa orang NU, di luar NU, bahkan untuk orang non muslim juga. Dan untuk organisasi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Dari perolehan Koin NU tersebut ada pilar yaitu penguatan organisasi. Inilah. Berarti non muslim juga berhak menikmati ataupun merasakan dari Koin NU juga ya? Iya. Karena kita universal ya, istilahnya ya, kita kan membawa Islam yang rahmatan lil alamin ya. Semuanya kita betul-betul dirangkul, kita ayomi, kita lindungi. Inilah yang saya sampaikan bahwa program ini harus kita dukung. Harus kita dukung, kita bantu agar bisa betul-betul berjalan secara optimal. Nah, inilah. Jadi ini Mas Soleh, Mas Alvin yang ada di Ansor, mari kita bahu-membahu program Koin NU bisa berjalan. Itu pun akan kembali kepada organisasi juga. Siap. Maju mundurnya organisasi manakala masyarakat ya bisa memberikan respek, apresiasi terhadap kita, manakala kita betul-betul bisa komitmen menjalankan programnya. Ya. Jadi jangan kita gembar-gembor kepada warga, ayo kita ikut NU, sementara apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, branding, ya, gitu ya. Brandingnya apa, maksudnya manfaatnya apa organisasi tersebut gitu ya. Tapi kalau kita tadi bicara terkait dengan dari untuk ya kemudian oleh gitu ya, mungkin masyarakat juga masih banyak yang bingung gitu, Mas, terkait untuk warganya itu implementasinya seperti apa? Apakah bentuk sodako atau balik lagi atau gimana? Jadi gini, penggalangan dana yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat lewat program Koin NU, saya sering nyampaikan di tingkat ranting itu kan dulu ada tim 3 ya, sekarang sudah melebur. Saya arahkan melebur menjadi UPSISNU di tingkat ranting. Kita terapkan apa namanya ya, pola 3M ini loh. 3M yang dimaksud bukan 3M COVID. Itu ya COVID bukan ya? Ana maning berarti ya. Ana maning. Mengumpulkan, menggunakan, dan melaporkan. Nah, masyarakat dikumpulkan dananya lewat Koin NU.
trateni ya. Sadina 100.000 dikumpulkan 1 bulan, ada yang dapat 30.000, ada yang dapat 20.000, dikumpulkan satu desa dapat berapa. Dari receh-receh tersebut satu desa misalkan dapat nyampe 5 juta, 6 juta ya. Untuk prosentasenya nanti ada pembagiannya tersendiri, untuk MBC berapa, untuk Ranting. cabang berapa. Nah, perolehan dana yang telah dihimpun dari masyarakat setelah itu ditasarufkan. Jadi gini, kalau boleh saya sampaikan, bisa saya sampaikan di sini kan gini. Pentasarufan koin NU itu dilakukan dengan persentase yang pertama untuk dana amil. Dana amil berarti operasional ya. Iya. 15%. 15% untuk dana amil. Panitia, Mas. Ya, untuk operasional panitia ya. Terus yang kedua untuk bencana. Nah, bencana itu kan berarti bisa untuk bencana alam, puting beliung, termasuk yang kemarin termasuci ya. Termasuk untuk masyarakat yang terkena bencana, misalkan ada rumah nyun sewu ya, barangkali ada rumah kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam dana bencana ini adalah 10%. Dan yang 75% itu adalah untuk 5 pilar. Nah, yang 75% untuk 5 pilar. Pilar yang pertama adalah untuk sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Nah, ini ada 15%. Yang kedua untuk pengembangan ekonomi. Ekonomi produktif ya, dalam arti kita ada warga kita, warga NU yang punya usaha. Kecil apapun bentuk usahanya ya, kita bantu. Itu apa sistemnya, apa? Koperasi. Ya, sistemnya koperasi, kita gimana? pinjamkan kepada mereka. Kita nggak menuntut bunga ya. Kita pinjamkan kepada mereka. Satu contoh, atau yang dagang gorengan, dagang martabak. Sekali lagi kita tumbuhkan semangat sodako, ya, jiwa bersedekahnya kita tumbuhkan. Kita beri bantuan, kita kasih kaleng koin NU. Ya kan? Berarti timbal baliknya Mereka dikasih 1 juta misalkan ya, baliknya 1 juta, tapi diharapkan mereka mau bersedekah. Iya, berkontinu, ada Ya, kotak di situ. Ada ya? kotak di situ. Nah, iya. mungkin dari dianya sendiri satu hari 1.000, 2.000. Mungkin barangkali tidak menutup kemungkinan dari pembelinya. Ada yang itu kan. Iya. Jiwa bersedekah kita bangun. Ini untuk pengembangan ekonomi. Selanjutnya adalah untuk kesehatan. Kesehatan, monggo, dari ranting punya program apa? Dari UPSISNU punya program apa? Penyuluhan dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, pentingnya menjalankan prokes kesehatan dalam mencegah COVID ya. Kita bantu ini. Sebab apalagi yang sekarang sedang Ramai. digalakkan oleh pemerintah itu kan program percepatan penurunan stunting. Nah, stunting ini harus kita dukung ini. Harus kita dukung penurunan stunting. Dengan cara apa? Pendampingan. Dari beberapa dinas, beberapa OPD, khususnya dinas kesehatan, dinas KB ini sekarang lagi digalakan ya program stunting. Desa pun harus 30% memberikan dananya untuk program ini. Itu kemarin dibahas Ibu Fatayat ya. Itu program stunting itu. Stunting, ya. Jadi harus kita dukung lewat program kita ya. Kita melakukan pendampingan, melakukan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Sebab apa? Stunting ini kita galakkan sekarang menyambut tahun 2045 di mana Indonesia menuju bonus demografi. Coba misalkan tahun 2045 bonus demografi kan angka usia produktif itu kan lagi tinggi ya. Sementara generasinya stunting kan Indonesia nanti seperti apa? Ini maksudnya loh. Ini untuk kesehatan ya. Terus selanjutnya untuk pendidikan. Ini pendidikan lumayan porsinya lumayan besar. Nyampe 20%. Pendidikan juga harus betul-betul kita prioritaskan ya, baik pendidikan yang sifatnya agama. Kita selaku orang NU jangan sampai meninggalkan ya dalam ilmu agama. Jangan sampai generasi muda NU ini awam tentang ilmu agama. Sebab kita merupakan pionir ya, pionir bagi masyarakat kita dalam jumlah yang besar ya. Ketika masyarakat ya mengetahui kader Ansor, kader Ibnu mampu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah
di musola, masjid, raweh, mampu jadi imam, mampu jadi bilal, mampu ngisi kultum. Nah, ini kan kebanggaan. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya. Sebuah contoh yang bagus tersendiri buat masyarakat. Dan yang terakhir untuk penguatan organisasi. Nah, penguatan organisasi. Dana koin NU yang sekarang sudah dihimpun masyarakat juga bisa digunakan untuk menopang kegiatan organisasi di tingkat ranting, di tingkat MBC. Ini jadi presentasinya SOP dari NU Kerlasis itu untuk koin NU seperti itu. Kayak ini sih ngake ngomongin nyong ya. Mau disambi kopi interogasi sih ya. Interogasi. Ya intinya kan kita kayaknya nyambi itu terus apa ya? Enggak apa-apa Mas. Ya, bukan sarung ngono. Enggak apa-apa. Artinya kan kita kedatangan tamu yang luar biasa ya Mas ya. Kita juga pengen menggali informasi. Iya, aku juga belum pati paham Iya. Belum pati paham tentang. Kita kan sementara masih meraba-raba apa sih sebenarnya sih Om Jusno. Iya. Kayak sing pernah kerungu kan mungkin kayak apa namanya? Lagi scare mungkin kita dengar. Ya, ternyata juga tadi ada sebuah pertanyaan ataupun pertanyaan yang perlu dicermati lah terkait dengan keikutsertaan di organisasi. Ini kan terkait dengan koin kan ini artinya masyarakat katakan iuran lah. Iya. Bisa dikatakan rugi. Iya. Ada orang yang berpertama seperti itu lah, melu NU rugi, apa untungnya? Ya, seperti itu. Nah, ini terkait tanggapan-tanggapan seperti tersebut apa? Bagaimana sih cara menanggapinya sebagai kita warga NU gitu ketika ada suara-suara sumbang seperti itu. Jadi gini, saya kembali tadi jangan lupa menerapkan prinsip yang 3M itu ya. Kita kalau sudah menghimpun dana dari masyarakat, kita juga punya kewajiban untuk menggunakan dana tersebut ya. Dengan standar operasional tadi yang sudah saya sampaikan presentasinya untuk dana bencana, untuk dana kesehatan ya, terus untuk ekonomi dan lain sebagainya kita gunakan. Ada orang meninggal ya, itu kan juga untuk dalam rangka untuk dana sosial. Sosialnya juga harus kita keluarkan. Nah, sudah digunakan. Masyarakat mengetahui satu contoh, ada orang meninggal, kita berikan bantuan sosial dalam jumlah yang mungkin variatif ya, relatif berapa ya, ada yang 300, ada yang bahkan ada yang 500. Ini masyarakat akan mengetahui, oh iya ternyata dana yang dikumpulkan saya setiap bulan memberikan dana koin NU ternyata ada wujudnya, merasakan langsung ya. Ya kan? Terus dana mungkin dalam bidang pendidikan, kesehatan, barangkali ekonomi juga. Nah, setelah kita menggunakan dana tersebut, kita melaporkan secara stimulan. Setiap bulan kita harus memberikan laporan kepada masyarakat, baik lewat forum jamiahan, ya, lewat jamaah sholat Jumat, kita laporkan. Berarti transparan lah. Transparan. Dengan kita menerapkan 3M tersebut, masyarakat saya yakin 100% masyarakat akan semakin antusias, responnya akan semakin bagus, ya. Oh iya, mereka akan mengetahui, oh ya ternyata dana koin NU itu seperti ini. Bagus. Lah, ya. Aku yang biasanya 30.000 wah sebulan 50.000. Pokoknya masyarakat apa jare sing ning dhuwur? Apa jare kita sing ning dhuwur ya, yang melaksanakan program, pelaku program. Nah, jadi kembali saya sampaikan, komitmen, integritas, konsistensi kita terhadap program mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Nah, dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar masyarakat jangan sampai bertanya-tanya ke program keprimen gane kok lakabane ya laporannya yang di ke duitnya enggak apa kabeh. Ini kan seperti itu. Luar biasa Mas, kita ngobrol dari awal sampai lupa Mas. Perkenalan Mas. Tadi kan kita sudah kenal nama nih. Langsung berat ya. Iya, langsung berat. Kita sudah kenal nama. Nah, wes enggak apa-apa. Kita belum tahu nih, beliau ini riwayat organisasinya seperti apa. Iya, kok bisa jadi ketua Lasis ya. Sinya klit duit mana ya? Iya, bahkan sekelas kecamatan itu kan jabatan yang wow, prestis gitu ya. Nah, orang Mas Soleh tahu mungkin Mas Wabir ini riwayatnya dulu apa Mas? Saya belum terlalu mengenal lebih dekat, makanya hari ini kita hadirkan biar semuanya tahu termasuk saya. Ya, profil Pak Abdul Qofir ini sebelum menjabat sebagai Lasis itu dulu apa saja Pak di organisasi, aktif atau langsung gimana?
Kalau berbicara lewat organisasi mungkin sama dengan Mas Soleh, Mas Alvin ya, sama ya. Saya mengalir begitu saja. Jadi tahun 2029 atau 99 ya. 99 akhir saya lulus kuliah. Tahun 2000 saya terjun masuk di Ibnu Anak Cabang ya. Waktu itu ketuanya Mas Agus Sofwan Agus Soleh yang sekarang di Kemanggungan, ketua PAC-nya. Saya masuk dalam kepengurusan aktif. Terus tahun 2001 kalau nggak salah 2001 apa ya? Iya 2001 konferensi saya terpilih jadi ketua PAC sampai 2023. Menjabat Sampai 2003 pernah menjabat Ibnu ya. Ibnu PAC berarti ya. 2003, 2001, 2003. Waktu itu 2001 saya jadi ketua terpilih, 2002-nya saya menikah. Jadi pertengahan saya itu menikah ya, pertengahan jadi ketua Ibnu menikah, 2003 konferensi. Nah, setelah 2003 itu saya berarti vakum dulu. Vakum ya aktifnya di Ranting. non struktural. NU-nya fokus bojo. NU-nya NU kultural. Kultural ya. Masih NU. Ya. Jadi meskipun kita nggak jadi pengurus NU tetapi kita tetap di NU ya. Tetap di NU. Tetap mempertahankan NU. Terus saya setelah sudah vakum, ketika saya ketemu Pak Kiai Khairul Amin, saya selalu disinggung, Mas Sopir, yuk Ancor dibangkitkan. Waktu itu kan agak vakum ya, waktu itu ya 2004 sampai 2008 itu vakum. Ya waktu itu menjawab karena memang belum ada dukungan dari teman-teman. Ya insya Allah nanti. Awal-awal menikah kan saya belum begitu, masih belum mapan banget ya. Terus 2009 baru dibentuk kembali Ansor mulai aktif lagi di Kecamatan Daru. Berarti sempat vakum lama ya Pak, dari 2003 sampai 2009 ya? Iya, saya vakum lama waktu itu ya, aktifnya di kultural. Pernah aktif di Jamiah Bulan Purnama juga waktu itu ya Mas Fatih. Yang penting saya waktu itu ya masih NU lah. Artinya masih aktif di jaringan kultural NU. 2009 aktif kembali, saya jadi bendahara Ansor Anak Cabang Darub, ketuanya Mas Kaji Fathur Rahman sekarang ya. 2009 jadi pengurus. Terus 2013 kalau tidak salah itu saya tahu-tahu terpilih jadi ketua PAC Ansor Kecamatan Darub sampai 2016. 2 periode berarti. Satu periode ya. Satu periode. Wong Ansor Mas biyen Mas. Pemerkasa maning ya sing napuke setelah vakum lama. Salah satu pemerkasanya beliau. Ini karena orang diundang tiap orang. Iya. Untung lah ngono ya. Betul luar biasa. Iya, mengalir. Mungkin mereka melihat bukan karena kapasitas, bukan karena apa. Kemungkinan mereka melihat ke wonge kobran kentengan dia. Wah, angger kentengan kan biasanya sering ditunjuk. Dia kayak gitu ya istilahnya. Kelihatan atau momennya pas ya apa ini luar biasa Mas, boleh. Nah terus setelah itu Ansor kemana itu? Apa 2013 sudah lagi? Setelah Ansor berarti saya masih dampingi beberapa tahun ya, 1-2 tahun. Setelah saya kan Mas Haryono ya. Iya Mas Haryono. Masih dampingi karena masih ada generasi saya yang aktif di Mas Haryono. Saya masih dampingi, masih nyangkungi 1 tahunan lah. Setelah 1 tahun lebih saya agak apa namanya ya kurang aktif kembali karena memang saya tidak masuk di cabang. Terus 2018 atau 19 ketika saya sudah 2017 kan konferensi MBC saya masuk di PH ya. Terus kemudian 2019 itu ketika launching program Koin NU dari tim 7 saya ditunjuk menjadi tim 5. Saat itu masih tim 7 tim 5 ya, ad hoc ya. Saya ditunjuk menjadi tim 5 sampai sekarang, sampai melebur di UPSISNU MBCN Kecamatan Daru sampai sekarang. Jadi ketua Mas UPSISNU. Jadi ketua. Tapi dewan juga sekarang, dewan pembina masuk di PAC sekarang. Ansor. Oh iya masih pembina. Benar, Ibnu masih pembina. Ibnu Ansor
Masih Tapi kayak ngomong rangkap jabatan ora masalah berarti ya. pembina tuh di luar struktural ya, pembina ya. Berarti sering proposal manjimu mah. Kaget pembina sih ya. Ya mau ngurusi sodako Mas bisnis ya. Iya, proposal untuk apa namanya lembaga personal masuk. Ya biasa kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan Banom ya masuk proposal ya untuk kegiatan setelah di organisasi, tetapi tetap kami komunikasikan dengan teman-teman dengan MBC. Luar biasa. Ini jenjang kaderasinya, jenjang organisasinya luar biasa Mas. Dari mulai Ibnu, Ansor, kemudian NU juga menjadi wakil apa? Sekretaris, jajaran sekretaris. Oh, jadi sekretaris. Berarti wakilnya Pak Hamdan. Wakil juga menjadi sekjen. Mungkin nanti next setelah jadi sekretaris jadi ketua Mas. Amin. Tapi ini ada isu-isu apa? Ada konferensi di MBC kan berarti ya? Ya. Ini MBCNU Iya, Kecamatan MBC Daru insya Allah akan menyelenggarakan konferensi tanggal 29 Mei. Minta doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk NU Tarup yang lebih baik ke depan. Nih saya harapkan 25 Mei ini berarti ya? Habis Lebaran. 29 Mei 29 hari Minggu di SMKN Hasyim Asyari. Ini kebetulan saya juga lagi-lagi saya ditunjuk ketua panitia lagi. Ketua panitia kan masih kopen ya, kober. Oke. Bertupi-tupi kegiatannya. Biasanya kapan lu jadi ketua panitia? Biasanya Biasanya kapan jadi ketuane Mas? Kita pilih Mas. Gue. Biasanya. Tapi ya ini beneran ada isu-isu seperti itu Pak. Gimana Pak terkait Isu apa kue? pencalonan jenengan sebagai ketua MBCNU Kecamatan Daru. Jadi saya ingin menyampaikan pesan begini ya. Kalau untuk jabatan ketua, ya jabatan ketua kita jadi kader NU budayakan untuk tidak berambisi untuk sebuah jabatan ya. Tapi ketika kita diberikan amanat, kita juga jangan menolak selagi kita mampu. Jabatan jangan dicari, jangan diminta, akan tetapi ketika kita diberikan amanat, diberikan kepercayaan, tentu saja yang memberikan kepercayaan sudah melalui pertimbangan, kita juga jangan menolak. Kita niatkan untuk khidmah kepada NU. Kita harus yakin dengan kita berkhidmat kepada NU ya, kita akan mendapatkan keberkahan. Ini maksudnya. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa konferensi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, yang menjadi peserta konferensi adalah ranting yang SK-nya masih berlaku. Alhamdulillah dari 16 ranting yang SK-nya sudah tidak berlaku, ini tinggal satu ranting yang belum musran. Insya Allah nanti malam minggu ranting Mangunsaren. Kalau ranting Mangunsaren sudah musran, berarti nanti secara keseluruhan dari 22 ranting yang ada SK-nya itu masih berlaku. 16 ranting SK-nya baru dan yang 7 ranting berarti 6 ranting itu SK lama tetapi masih berlaku. Ya, insya Allah nanti mereka dari 22 ranting yang ada itu semuanya bisa mengikuti konferensi NU tingkat MBC di Kecamatan Darup tanggal 29 Mei 2022. Minta doanya. Ya, siap. Bukan hanya doa, siap mendukung ya. Iya, minta dukungannya. Secara tidak langsung beliau menyanggupi Mas. Iya. Ketika ditunjuk, ketika disuruh lah ya. Siap lahir Pak. Iya, soalnya kan sudah dapat ketua kita juga sudah. Iya, sudah ada suara lah seperti itu. Sama kalau dari Ansor ya Mas. Ansor siap mengawal lah. Siap mengawal. Apa mending sebagai dewan penasehat Bang. Dewan penasehat, Gumien juga sebagai ketua Ansor. Jelas kita tidak akan melupakan jasa Mas Sofri, luar biasa. Siapa orangnya? Wah, siap nemu. Kawal sampai selesai. Oh, kasih dedi kan ya. Ya, jadi gitu ya. Artinya pokoknya kita dalam organisasi itu kan kerjanya kerja kolektif ya. Iya. Saya juga masih belajar. Saya juga nggak menganggap saya itu sukses ketika menjabat sebagai ketua PAC Ibnu, PAC Ansor ya. Tapi minimal kita bisa mewarnai. Bisa mendobrak bahwa kita itu aktif masuk dalam jajaran kepengurusan
kita harus punya rasa tanggung jawab. Ini yang penting, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Adapun kemampuan seorang mungkin berbeda-beda ya, kemampuan seorang berbeda-beda. Ada orang yang betul-betul aktif dalam tenaganya kuber luar biasa. Ada yang orang itu waktunya terbatas sehingga ketika mereka secara frekuensi kehadiran mungkin terbatas ya, kita harus mampu memadukan kerja kita kan kerja kolektif ya. Iya. Seorang ketua harus mampu bergerak dan menggerakkan yang di bawahnya. Nah, ini yang saya juga masih belajar ya. Saya nggak menganggap saya itu dulu mimpin Ibnu, mimpin Ansor, tapi mari kita belajar. Kalau trilogi Ibnu kan dulu belajar ya, berjuang ya, belajar, berjuang dan bertakwa. Mari kita jadikan buah organisasi itu ajang belajar, ajang refreshing ya. Jadi jangan merasa terbebani, ya Allah yang jadi ketua, oke bebannya angel. Ini harus kita kembali ya. Kita berkhidmat ya. Kita berkhidmat kepada NU itu, jadikan ini sebuah ajang pembelajaran, ajang refreshing sehingga kita senang organisasi. Nyaman. Jadi ketua, ada wakilnya, ada sekretaris, diperdayakan semuanya. Ya. Kalau misalkan mereka kita mampu berkomunikasi dengan pengurus, dengan anggota, komunikasi juga penting ya. Nah, ini juga kita bisa membangun itu semuanya demi majunya sebuah organisasi. Tapi ini serius Pak, mau tanya terkait dengan ya meskipun untuk pencalonan itu tidak ada ambisi katakanlah, tapi ketika memang diberi amanah, diberi oleh teman-teman untuk menjadi menjadi ketua, itu nanti ke depan misal jadi terus gebrakan apa Pak yang akan jenengan lakukan ini Pak? Ini iya Pak. Yo deklarasi itu salah ya. Sing mau kayak mantakon kayak toktel tuh poin itu orang bisnis aja. Iya, kita tahu. Jadi kalau saya sederhana saja, tadi saya sampaikan ya, kalau saya jadi apa saja siap, insya Allah selalu siap di sebuah organisasi. Yang penting kita punya keinginan, punya keinginan, punya kemauan dan mewujudkan itu semuanya dalam organisasi. Ya, kita terapkan semuanya itu kepada organisasi dalam rangka media perjuangan kita. Nah, saya kira program-program yang sudah ada itu bagus, tinggal aplikasinya saja ya, dan kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi. Saya juga mengajak kepada teman-teman ya, sahabat-sahabat Ansor ya, kita kita tingkatkan kepekaan kita di dunia. Kita hidup itu kan di dua dunia sekarang ya. Dunia nyata, dunia maya ya. Jangan kita abaikan medsos ini, jangan diabaikan ya. Kita berjuang lewat medsos. Jangan sampai isu-isu yang liar yang beredar di medsos itu kita biarkan begitu saja. Ada isu yang ya tidak hanya menyerang kepada kiai kita, tetapi isu menyerang kepada pemerintah yang kira-kira itu tidak proporsional ya, yang kira-kira tidak valid, informasi tersebut kita counter. Berarti ini sepertinya ada penguatan di media nanti akan ditekankan lebih kuat lagi berarti ya. Iya. Di Kecamatan Daru. Iya, kami dorong seperti itu kepada YNU, kepada banum-banumnya, kepada terutama kepada anak-anak muda ini, kepada teman-teman Ansor dan Ibnu ya, yang medsosnya itu kan jangan sampai kita gunakan medsos hanya untuk hal-hal yang mungkin ya kurang manfaat ya, tapi kita jadikan media perjuangan juga, media dakwah juga, media meluruskan pemahaman juga. Masyarakat itu kan kalau kita nggak berikan pemahaman, mereka akan mengikuti isu-isu yang beredar. Sebab semuanya sekarang megang HP semuanya. Sekarang anak-anak kecil. Itu komentar sangat liar sekali ya Pak ya. Ya banyak yang mengkonter tentang ke-NU-an dan sebagainya itu. Kita sebagai kader Ansor, apalagi sebagai warga Nadien itu kadang mau menjawab itu juga kader. Itu kadang dijawab yang lakawi. Ya, jangan putus asa ya, Paling tidak kita bisa memberikan klarifikasi, memberikan meluruskan pemahaman mereka. Adapun mereka, yang penting kita jangan pakai emosi ya. Kalau mereka dengan bahasa-bahasa kasar, kita jangan ikut-ikutan ya. Toh yang baca itu kan banyak. Iya. Saya kira masih banyak yang berpikiran logis, berpikiran waras terhadap isu-isu yang ada.
kita menjawab dengan santun, dengan bahasa-bahasa yang realistis, dengan bahasa-bahasa logika, mereka akan menerima. Minimalnya dijempoli, paling tidak ya, mereka nggak bisa komen tapi jempol. Paling tidak bisa baca, oh iya ternyata yang saya baca ini ada yang pembandingnya, kayaknya ini loh yang betul. Ya ini loh, minimal seperti itu. Kita harus menyadari yang baca medsos itu tidak hanya kita toh ya, tapi mereka-mereka yang awam. Jangan biarkan isu yang liar, isu yang negatif itu beredar begitu saja di medsos. Ya, jangan melakukan pembiaran. Iya, saling mencaci maki itu ya. Jadi NU sekarang itu harus melek digital. Harus. Yaitu harus melek. Kami sangat dan peduli ya, dan peduli ya. Dan peduli terhadap digital. Nah, kalau berbicara tentang nyuwun sewu ya, saya nggak akan berbicara lebih jauh terhadap program dan sebagainya. Yang penting mari kita sama-sama ya bekerja sama untuk memajukan NU ya, agar NU bisa berkibar di Kecamatan Darup, tidak hanya simbol tapi nilai ke-NU-an ya, nilai keagamaan, nilai kebangsaan, mari kita perjuangkan bersama-sama di Kecamatan Darup khususnya di wilayah kita. Jangan sampai kita hanya simbol saja. Simbol penting ya, tetapi nilai juga jauh lebih penting. Itu yang bisa sampaikan. Berarti ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kita Mas sebagai teman-teman Muhammadiyah. Artinya ketika beliau memang ya kita siap kok Mas. Sejalan dengan misi kita sebagai media sih Mas. Bertakwa lewat medsos termasuk kegiatan ini gitu ya. Ya kan, kita harus lahir batin Mas, jangan sampai lupa nanti. Siap bos, bukan manut apa jadi pimpinan ya. Oh Mas Abir, barangkali ada pertanyaan untuk selanjutnya ini mumpung narsum kita itu hari ini duduk full di sini. Siap. Ya, tadi kita kan berbicara terkait dengan KNU-an gitu ya Pak. Iya. Dengan adanya konferensi ketupat. Kemudian setelah konferensi tersebut kan mungkin kita akan menghadapi yang namanya tahun politik. Ya. Nah, pandangan panjenengan ketika mungkin dikasih amanah nanti peran NU dengan politik itu akan seperti apa nanti? Jadi harus kita berpikir, bertindak secara profesional dan proporsional. Nah, kita harus memahami bahwa NU itu adalah organisasi keagamaan, ormas keagamaan. Jadi bukan partai politik ya. Tapi kita juga jangan sampai antipati terhadap politik. Kita juga harus berpolitik. Harus berpolitik. Bebas aktif gitu. Bebas aktif. Ya. Yang saya sampaikan profesional dan proporsional ya. Kita bisa bersikap ya dengan jeli ya. Kita juga bisa bersikap bahwa kita itu jangan menjadi generasi yang mudah terbawa. Jangan jadi generasi yang nyuwun sewu pragmatis ya terhadap partai politik. Tapi kita mencoba ya secara bertahap ya, visi misi program idealisme itu harus kita pertahankan ya. Idealisme harus kita pertahankan meskipun dalam wacana yang ada yang namanya politik itu ya, yang namanya materialistis, pragmatis, oportunis itu berkembang begitu pesat seperti itu ya. Tapi tetap kita harus ada idealisme, itu harus kita jaga. Kita tidak hanya berpolitik untuk kepentingan sesaat. Nah, tetapi kita untuk kepentingan jangka panjang. Sekali lagi, ketika kita orang NU, boleh NU harus ada yang jadi bupati misalnya, boleh. NU harus ada yang menjadi jabatan-jabatan, tidak salah selagi dengan cara-cara yang penuh dengan etika. Tapi lain dari itu, ketika kita bisa mampu menanamkan nilai-nilai yang bagus, positif terhadap masyarakat. Satu contoh, saya ingin loh, namanya partai politik termasuk di tingkatan paling bawah desa, kita ingin menghilangkan praktek money politik. Loh, ini yang saya kira nggak populer. Nggak sulit Pak. Money politik itu sudah mungkin sulit. Iya. Realitasnya sulit. Tapi di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Ketika kita punya kekuatan, punya keberanian, kekuatan dan keberanian, ini kan
yang mungkin kita tidak sampai saat ini keberanian ya, keberanian. Ketika kita sudah punya kekuatan, keberanian, hal tersebut kita sudah mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat, saya yakin bisa kok. Tetapi ya tentu saja secara bertahap. Idealisme harus kita tanamkan, tetap kita jaga. Gitu. Jadi NU dengan politik itu beda. Kita harus mampu berpikir, bertindak secara profesional dan proporsional. Mari kita jangan berpikir untuk kepentingan sesaat, tetapi kepentingan yang akan datang dalam jangka panjang, ya, tidak hanya sekupnya untuk NU saja, tapi untuk masyarakat yang lebih luas. Gitu. Harus tetap berperan, artinya seperti itu. Kita peran, jangan anti politik. Intinya Tetap kita menyamakan antara politik dengan NU. Ya, gitu. Jangan kita menyeret-nyeret NU lah, kata Gus Yahya. Jangan menyeret-nyeret NU untuk kepentingannya. Jangan kita jual murah NU. Jangan dijual murah begitu saja. Jangan mau kita dimanfaatkan. Jangan mau NU dimanfaatkan. Dulu kan jenengan pernah menjabat sebagai ketua IPMI, ketua Ansor. Motivasi-motivasinya apa sih kok bisa disaringkan lah ya? Barangkali benar ya saringannya hasilnya jenengan itu. Sebenarnya saya itu sederhana aja ya. Saya itu dari dulu waktu nyun sewu ya, waktu di pondok seneng kumpul-kumpul gitu loh. Seneng kumpul-kumpul. Pertama seneng kumpul-kumpul. Menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi dengan teman-teman ya. Kalau dulu saya jujur dalam kemahasiswaan saya tidak aktif. PMI, organisasi saya tidak aktif. Ya, masuk cuman kurang aktif. Saya dulu malah seringnya di organisasi daerah Kabupaten Tegal misalkan ya, Kecamatan Tahu. Jadi motivasi saya ya yang pertama senang menjalin komunikasi, silaturahmi dengan teman-teman. Senang ya, perasaan senang dulu ya. Saya merasa bahagia ketika kita bisa kumpul, tambah silaturahmi. Nah, setelah kita merasakan ya nikmatnya kumpul silaturahmi dengan teman-teman, terus kita baru menyadari bahwa kita itu hidup di Indonesia ya, NU itu mayoritas ya. Kita baru mendalami, ternyata NU itu seperti ini. NU itu tidak hanya sebatas organisasi, tapi sebuah manhaj, ideologi bahwa kita itu hidup di Indonesia tidak hanya kita berpaham, beragama ya secara betul menurut versi kita ya, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita hidup di Indonesia yang penuh dengan beragaman ya. Kita harus punya jiwa toleransi ya. Kita negara Indonesia yang berwawasan, yang berasaskan Pancasila. Keberagaman itulah yang merupakan keniscayaan di mana kita mampu hidup secara tentram, dengan menghargai perbedaan. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan kita ya, itu hal yang lumrah. Ya, jangan jadikan itu musuh. Berbeda itu adalah hal yang keniscayaan ya. Niscaya itu berbeda. Mas Alvin, Mas Soleh beda dengan saya, tidak masalah. Beda pemahaman, atau beda pilihan ya misalkan, tidak masalah. Orang kita berbeda kok ya. Punya pikiran sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kita itu satu ya. Kalau cara kiai aku, kita itu satu, bukan satru. Ya, satu, bukan satru. Kita satu. Anak cucu Adam, kita sama-sama manusia. Adapun perbedaan itulah jangan menjadikan kita satru, bermusuhan, berpecah belah. Jadi satu, jangan satru, bukan satru ya. Nih, perbedaan itu hal yang wajar. Biasa Mas. Jadi aja misu-misu nih anak wong sejen Mas. Ana wong sejen sesuwi wis sampean cek. Ya, sesuwi jangan lucu. Menungsa. Manusiawi lah ya. Oke, closing statement Mas Alvin, monggo barangkali mau ditanyakan. Terakhir mungkin pesan terakhir dari Mas Sopir buat kita ini kan, karena kita juga dulu kan waktu Ansor ada yang namanya PKD. Dasar itu kan fokus ke kepemimpinan gitu ya Mas ya. Mungkin ada motivasi atau ada pesan khusus terkait dengan kepemimpinan tersebut untuk sahabat-sahabat yang di rumah. Pesan untuk Ansor yang pertama, alhamdulillah saya merasa apresiasi ya. Saya apresiasi sekali dengan teman-teman Ansor yang bisa melakukan program
podcast ya seperti ini. Saya kira hal yang luar biasa. Kita berarti sudah memahami tentang dunia maya. Dunia ini salah satu media perjuangan kita lewat dunia maya, podcast ya. Yang kedua untuk Ansor ke depan saat ini dan ke depan saya harapkan juga lebih bisa proaktif lagi dalam rangka menjalankan program. Kita melakukan pengkaderan sudah ada di Kelacar ya, sudah PKD sudah ya. Bentar lagi di Kelacar ya. Mari kita bisa merangkul ranting-ranting yang saat ini mungkin belum begitu aktif. Jadi kita giatkan turbanya. Kita bisa memahami permasalahan ranting ini ada apa sih, kok ranting ini lagi loyo, lagi lesu, lagi menurun semangatnya. Turba ke ranting-ranting, pendekatan komunikasi kita jalin, jangan sampai kita miskomunikasi dengan ranting, jangan sampai kita hanya menuntut saja kepada ranting tanpa kita tahu kondisi ranting yang ada itu seperti apa. Yang terakhir, saya yakin dan optimis dengan SDM yang ada di Ansor ya, saya kira untuk ke depan Ansor bisa lebih maju. Amin. Ya. Amin. Lebih maju untuk programnya dan mampu mengibarkan bendera NU, bendera Ansor di Kecamatan Tarup ya, yang lebih baik dengan nilai-nilai ya dan simbol-simbol yang ada. Begitu Mas Alvin, Mas Soleh. Ya, ini saya ucapkan terima kasih sangat ya. Sangat-sangat banyak terima kasih lah buat dari ini. Tapi sayang sekali waktu harus kita cut ya, Mas Alvin. Langsung saja kita akhiri pertemuan hari ini bersama Mas Sofir calon apa? Ketua UPSIS. Kayak ketua UPSIS. Next setelah bulan Mei insya Allah ketua Kanvit. Amin. Yes, yo, tutup podcast abal-abal. Sing penting ansore ora abal-abal.